media pembelajaran. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Asmi Asra MSI SSI MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah media pembelajaran fisika. Selanjutnya rekan-rekan semua yang kami sayangi. Baiklah, di sini materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Indah Lestari. Kepada Indah disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu memahami, menggunakan alat-alat yang tersedia dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan klasifikasi media pembelajaran? Yang kedua, apa saja jenis-jenis kelompok media pembelajaran? Masuk tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan klasifikasi media pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kelompok media pembelajaran. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama dari sudut pandang agama, itu dari surat Al-Alaq 3 ayat 3 sampai dengan 5, yang artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengejar manusia dengan perantara kalam. Dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat kita lihat bahwa Allah menjelaskan dalam proses pembelajaran atau proses pentransferan pengetahuan kepada manusia dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, itu menggunakan perantara berupa pena atau media. Menurut tafsir, pena di sini yang dimaksud adalah baca dan tulis. Secara tidak langsung Allah mengisyaratkan bahwa Allah itu akan memberikan pengetahuan kepada manusia. Akan tetapi itu tidak langsung begitu saja, tetapi butuh perantara atau media dalam pembelajaran. Yang kedua, dari sudut pandang para ahli, menurut Shahram tahun 1977, definisi media pembelajaran menurut Shahram adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Menurut Briggs tahun 1977, media pembelajaran diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Nah, menurut Romizowski tahun 2001, pengertian media pembelajaran adalah media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Selanjutnya, bab ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi mempunyai arti pengelompokan, sedangkan media merupakan alat atau bahan. Nah, jadi dapat disimpulkan klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Nah, klasifikasinya itu terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama yaitu kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu menjadi 3 bagian. Yang pertama media grafis, media bahan cetak. Yang ketiga media gambar diam. Yang A, media gambar grafis, yaitu media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian
mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan mudah diingat oleh orang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Indah yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Evida Yani. Kepada Evida, disilakan. Baik, saya akan lanjutkan. Yang B adalah media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Jenis media bahan cetak yaitu buku teks, modul, bahan pengajaran terprogram. Lanjut C, media gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto. Kelebihan media gambar diam yaitu dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret. Kelemahan media gambar diam yaitu biasanya ukurannya terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Langsung kelompok kedua, yang A, media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Jenis-jenis media ini yaitu media OHT dan OHP. Kelebihan dari OHT dan OHP yaitu dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan kelas. Kelemahan media OHT atau OHP yaitu memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. Media opaque projector. Media opaque projector atau proyektor tak tembus pandang adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan bahan dan benda-benda yang tidak tembus pandang. Kelebihan dan kelemahan media opaque projector ini hampir mirip dengan kelemahan dan kelebihan media OHP dan media slide. Oleh karena opaque projector dengan segala karakteristiknya dapat berfungsi sebagai OHP dan slide projector. Ketiga, media slide. Media slide atau film bingkai adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Kelebihan media slide yaitu membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. Kelemahan media slide memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. Yang keempat yaitu media film strip. Film strip atau film rangkai atau film gelam adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya film strip ini terdiri atas beberapa film yang merupakan satu kesatuan. Kelebihan film strip dibanding film slide adalah media film strip mudah penggandaannya karena tidak memerlukan bingkai. Juga frame-frame film strip tidak akan tertukar karena merupakan satu kesatuan. Akan tetapi pengeditan dan perbaikan revisi film strip relatif agak sukar karena harus dilakukan di laboratorium khusus. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Evida. Selanjutnya yaitu akan saya sampaikan sendiri, yaitu kelompok ketiganya, di mana kelompok ketiga ini terdiri dari media audio. Media audio ini adalah media yang penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituang ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Di sini jenis media audio itu ada media radio. Kelebihannya yaitu salah satunya memiliki variasi program yang cukup banyak. Kemudian kelemahannya yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah.
Kemudian ada yang media kedua yaitu media alat perekam pita magnetik, yang mana alat ini adalah media yang menyajikan pesannya melalui proses perekaman kaset audio. Kelebihan dari media ini yaitu pita rekaman dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan kelemahannya salah satunya yaitu data jangkauannya sangat terbatas. Masuk kita ke kelompok 4 yaitu terdiri dari media audio visual diam. Yang mana media audio visual diam ini adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi dapat tergambar, dihasilkan gambarnya itu adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerakan. Jenis-jenis dari media ini adalah media sound slide, media film street, atau yang ketiga yaitu halaman yang bersuara. Kelompok kelima yaitu terdiri dari film atau motion pictures, yaitu film ini disebut gambar hidup, yaitu serangkaian gambar diam atau still pictures yang meluncur secara tepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Jenis-jenis dari film ini antara lain yaitu film bisu, film bersuara, dan film gelang. Adapun kelebihan dari media film ini salah satunya memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih oleh siswa terutama. Kemudian kekurangannya yaitu harga produksinya cukup mahal. Kemudian kelompok keenam. Kelompok keenam ini terdiri dari televisi. Sama-sama kita ketahui kalau televisi ini adalah media yang dapat menampilkan pesan secara audiovisual dan gerak, sama dengan film. Jenis dari media televisi ini menyangkut ke media televisi terbuka. Kelebihan dari media televisi terbuka ini salah satunya informasi atau pesan yang disajikan lebih aktual. Kemudian kelemahannya itu programnya tidak dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan kita. Kemudian kelompok ketujuh. Kelompok ketujuh ini terdiri dari multimedia. Pengertian dari multimedia ini adalah multimedia ini merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang terdiri atas bahan cetak, bahan audio, dan bahan audiovisual. Adapun kelebihan dari multimedia ini adalah siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. Kemudian kelemahan multimedia ini biayanya cukup mahal dan memerlukan perancangan ataupun perencanaan yang matang dan tenaga yang profesional di bidang tersebut. Selanjutnya yaitu bagian penutupnya, klasifikasi media pembelajaran, ataupun ini adalah kesimpulan dari materi kami, yaitu klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Ada 7 kelompok yang mengklasifikasikan yang tadi. Kelompok pertama itu terdiri dari media grafis, media bahan cetak, media gambar diam. Kelompok keduanya terdiri dari media proyeksi diam, dan kelompok ketiganya terdiri dari media audio. Kelompok keempatnya terdiri dari media audio visual diam. Yang kelima yaitu film. Yang keenam televisi, dan yang ketujuh multimedia. Ada kelebihan kesimpulan yang lebih, maksud kami yaitu saran dari materi ini. Dalam materi ini penulis menyarankan agar kita dapat mensosialisasikan tentang mengklasifikasi media pembelajaran sehingga dapat mempermudah guru atau pendidik dalam menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru ataupun pendidik disarankan untuk dapat mengerti dan memahami kelompok-kelompok dalam pengklasifikasian media pembelajaran tadi, sehingga guru ataupun pendidik dapat menciptakan suasana belajar dalam proses pembelajaran yang nyaman, tidak membosankan, dan efektif, sehingga dapat mempermudah siswa atau peserta didik dalam menerima materi ataupun informasi yang diberikan oleh guru ataupun peserta didik. Baiklah rekan-rekan semua, agar kita lebih memahami
contoh dari masing-masing klasifikasi tadi. Ini kami sajikan beberapa video. Silahkan ditonton dan menyaksikannya. Suaranya Kak Indah, Kak Indah, Kak Indah, suaranya full. Ini karena berhubung suaranya tidak terlalu dengar, namun dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa video yang ditampilkan tadi adalah salah satu contoh dari klasifikasi media pembelajaran yang kelompok 3, yaitu media audio. Yang mana media audio tadi dapat kita terima dari indera pendengaran. Selanjutnya ini ada contoh video kedua. Baiklah rekan-rekan, berdasarkan video yang kedua tadi, di situ kan kita nggak ada mendengar suara instruksi apapun dari yang penyampai materinya. Jadi itu masuk ke dalam media visual, yang mana media visual tadi adalah media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Terima kasih. Untuk sementara kami tutup. Tetapi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami silakan. Kami batasi pertanyaannya yaitu sebanyak 3 pertanyaan. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Baiklah, kepada Asia kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, apakah dalam setiap pembelajaran harus menggunakan media? Tolong jelaskan. Terima kasih kepada Asia. Apakah masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Baik, kepada Minasari kami silakan. Baiklah, saya ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, mengapa guru harus memahami klasifikasi media pembelajaran? Baik, terima kasih kepada Minasari. Apakah masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Izin. Oke, kepada Muhammad Oki silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya di sini, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode pembelajaran? Karena itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Oki. Sebelumnya kami minta maaf kepada rekan-rekan untuk diberikan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Nur Asia akan dijawab oleh Indah Lestari. Pada Indah, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Asia. Yang pertanyaannya, mengapa guru harus memahami klasifikasi media pembelajaran? No. Yes. Itu pertanyaan Mina. Pertanyaan saya yang apakah dalam setiap pembelajaran harus menggunakan media? Baik, pertanyaan tadi dari Minasari. Baik, jawabannya yaitu dengan seorang guru memahami klasifikasi media pembelajaran, maka akan
peningkatan dalam berbagai media tadi. Itulah alasannya mengapa setiap apa tadi media pembelajaran. Setiap dalam proses belajar itu ada medianya. Medianya agar lebih mudah. Ini menyambung juga jawaban yang dari pertanyaan dari Siti. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Nur Asia bisa menerima jawabannya? Terima kasih kepada Nur Asia. Kami lanjut menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Oji, yang mana jawabannya akan disampaikan oleh saudari Afidayani kepada kita tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Oki, yang mana pertanyaannya yaitu hal apa saja yang perlu dipertimbangkan guru dalam memilih media pembelajaran. Nah, yang pertama, ketepatan media dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, dan keterampilan guru dalam menggunakannya. Itu saja, saya kembalikan. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah saudara Oki bisa menerima jawabannya? Bisa, berarti itu mungkin tergantung gurunya gitu. Ya. Dan tergantung media yang digunakannya. Baiklah, terima kasih. Berhubung pertanyaan tadi cuma 3 dan jawabannya alhamdulillah sudah terjawab juga 3 jawaban. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.